Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik ya, kita lanjutkan lagi. Jam kedua, Durusul Lughah jilid 2. Pelajaran ke-5. Ad-Darsul Khamis. Tadi Uti Erna juga jam kedua sendiri atau ada temannya? Jadi sepertinya ada temennya Ustazah 2 orang, jadi berempat sama Ustadz. Hmm. Baik, Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima. Al-Mudarris, ada hiwar ya, antara mudarris dan juga beberapa muridnya. Man fatahal babal fasli, man fataha babal fasli, ana fatahtuhu. Wa man fatahan nawafid, ana fatahtuha. Man kasara hadal maktaba, a anta kasartahu ya Hashim? La, ini ma kasartuhu. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkata? La, ma raja'u. Ya Ustad, kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudir. Afahim tad-darsa ya Talha? Naam, fahimtuhu jayidan. Akatabtal ajwibata ya Faisal? La, ma katabtuha. Limada? Li'annani ma fahimtul as'ilata. Ahafidta surat al-fajri ya Ibrahim? Naam, hafidtuha. Wa hafidtu surat at-tini aidan. Man fataha babal fasli, ana fatahtuhu. Siapa yang telah membuka pintu kelas ini, kelas itu? Ana fatahtuhu. Aku yang membukanya. Hunya kembali ke bab, babal fasli. Fatah, fataha ini artinya membuka. Hamid menjawab, ana fatahtuhu. Aku telah membukanya. Waman fatahan nawafidha. Dan siapa yang telah membuka jendela nawafid? Nawafid itu jamak dari nafidah. Nawafid. Ana fatahtuha. Nah, karena nawafid itu jamak wiru akil, maka domirnya ha, karena hiya dianggap sebagai mufrad mu'annas. Ana fatahtuha. Man kasara hadzal maktaba, a anta kasar tahu ya Hashim? Siapa yang telah merusak meja ini? Siapa yang telah merusak meja ini? A anta kasar tahu ya Hashim? Apakah kamu yang telah merusaknya, wahai Hashim? La, ini ma kasartuhu. Tidak, sesungguhnya aku tidak merusaknya. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkata? La, ma raja'u. Apakah Zakaria, Hamzah dan juga Utsman telah kembali dari Mekah? La, ma raja'u. Mereka belum kembali. Ya Ustad, kharajat tulabul jududu wa dhahabu ilal mudir. Wahai Ustad, para murid baru itu telah keluar dan mereka pergi ke mudir. Afahim tadar saya Talha? Apakah kamu paham pelajaran wahai Talha?
Ni'am, fahimtuhu jayidan. Ben iya, aku telah memahaminya dengan baik. Akatabtal akatabtal ajwibata ya Faisal? Apakah kamu telah menulis jawaban jawaban itu wahai Faisal? La, ma katabtuha. Tidak, aku belum menulisnya. Hanya kembali ke ajwibah. Limada annani ma fahimtul as'ilata. Kenapa? Karena aku tidak paham pertanyaannya. Ahafidta surat al-fajr ya Ibrahim? Apakah kamu hafal surat al-fajr, wahai Ibrahim? Na'am, hafidtuha. Hanya kembali ke surah, surah, suratul fajri. Wa hafidtu surat at-tini aidan. Iya, aku telah menghafal surat fajr dan juga surat at-tin juga. Baik, sampai sini Tiarna bisa ada yang kurang jelas mungkin? Insya Allah sudah jelas Ustazah. Mm-mm. Kemudian kita masuk ke tamarin. Ajib anil as'ilatil atiyah. Aina dhahabat tullabul jududu? Aina dhahabat tullabul jududu? Kemana para siswa baru itu pergi? Kemana tadi? Dhahabat tullabul jududu Ila mudiri. ilal mudiri. Afahima talhatu ad-darsa? Afahima talhatu ad-darsa? Naam fahimtuhu jayidan. Oh, benar. Saya bikin bunga. Ya, berarti karena kita yang menjawab itu pertanyaannya jadi na'am. Fahimahu jayidan. Fahima. Fi'ilnya fahima ya ini. Fahimahu jayidan. Hunya kembali ke darsa atau fahimad darsa jayidan. Kemudian Ibrahim. Hafidho Ibrahim surat al-fajri wa surat at-tin. Surat al-fajri wa surat at-tin. Man fatahan nawafidha. Man fatahan nawafidha. Fatahan nawafidha Aliyu. Aliyun. Ya, yang tamrin pertama dan juga kedua ini sesuai dengan nas ya, sesuai dengan hiwar yang ada di atas tadi. Kemudian yang kedua ini kita katakan salah kalau memang salah, khotok ya, atau kalau benar berarti sahih. Fataha Aliyun al-fasla. Untuk Yang benar, Fataha Hamidun al-faslu. iya, Fataha Hamidun al-fasla. Kemudian ma Roja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu min Makkah. Sahih am khata? Kalau emak di sini berarti maksudnya artinya apa Ustazah? Ini juga berarti tidak atau belum.
Zakaria, Hamzah, dan Utsman belum pulang dari Mekah. Sahih. Iya, sahih. Kemudian yang nomor tiga. Ma kataba Faisalu al-ajwibata li'annahu ma fahimal as'ilata. Sahih. Iya, benar ya. Kemudian yang nomor empat. Ma kataba Faisalul ajwibata li'anna qalamahu maksurun. Foto. Foto ya. As-sahih ada. Eh, makataba makataba Faisolu ajwa batu li ana mafahim asilatu Ibata li anahu li'annahu ma fahima al-as'ilata. asilat. Ya, berarti atasnya ini ya jawabannya. Ma kataba Faisalul ajwibata li'annahu ma fahimal as'ilata. Naam Ustazah. Afwan ya, Uti Erna nanti kalau suara suara Ana kurang jelas bisa ini ya bilang ya karena ini koneksinya kurang stabil. Naam Ustazah. Baik. Nah, ini kita belajar tentang ini di tamrin yang ketiga, di pelajaran kelima ini. Intinya dari hal yang akan kita pelajari di pelajaran kelima. Ta'amal amsilatal atiyah. Perhatikan hal berikut ini. Al-Qur'anu. Ada kata Al-Qur'an. Qara'at talibu al-Qur'ana. Qara'at talibul Qur'ana. Siswa itu membaca Al-Quran. Ad-darsu. Katabal mudarrisu ad-darsa. Al-qahwatu. Syaribas syaribal dhaifu al-qahwata. Al-babu. Fatahat aminatu al-baba. Nah, contoh dari yang pertama. Qara'at talibu al-Qur'ana. Qara'a ini fiil ya atau kata kerja. Kemudian at-talibu fa'il namanya dalam bahasa Arab fa'il atau pelaku. Al-Qur'ana maf'ulun bihi, maf'ulun bih atau objek. Seperti dalam bahasa Indonesia ada dalam kalimat ini kalimat jumlah jumlah fi'liyah ya. Kalau dalam bahasa Arab jumlah fi'liyah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dalam sebuah kalimat itu ada kaidahnya SPOK ya. Subjek, predikat, objek. Tetapi dalam bahasa Arab predikatnya seringnya di awal. Bisa juga di tengah seperti bahasa Indonesia SPOK. Kalau ini seperti halnya predikat ya. Kemudian tolibun ini subjek, Al-Quran objek SPOK. Fi'il dalam bahasa Arab kata kerja disebut fi'il. Kemudian pelaku atau orang yang mengerjakan itu disebut fa'il. At-talibu. Kemudian eh, objeknya atau barang yang al-maf'ul bih. Al-maf'ul bih. Maf'ulun bih. Ini dalam kalimat jumlah atau jumlah fi'liyah. Kalau dalam jumlah ini inti dari pelajaran kelima. Bisa difahami, Utierna? Insya Allah bisa Ustazah, tapi pelan-pelan. Makin kesini kok makin susah ya Ustazah ya.
Iya, karena kita naik tingkat ini dari jilid pertama yang kita belajar cara pengucapan, kita belajar kosakata dasar. Kemudian ini kita sudah masuk ke susunan dan tata bahasanya jilid 2 ini. Tapi selain itu yang perlu kita perhatikan karena fiil ini ya, ini berupa fiil madhi ya sekarang. Fiil madhi yang menunjukkan masa lampau telah dilakukan. Qara'a membaca. Qara'a artinya membaca. Talibu pelaku. Nah, pelaku di sini dia harokatnya domah. Domah. Namanya pelaku itu dalam posisi marfu'. Marfu'un. Marfu'un. Nah, karena ini mufrad, jadi dia marfu'nya dengan domah. Pelaku itu pasti marfu, tetapi marfu itu tidak pasti domah. Marfu bisa dengan selain domah. Nanti kalau kita bertemu ya dengan isim yang lain. Kalau ini marfu domah itu kenapa? Ini marfu'nya Tidak dengan ada domah karena suaranya, ini Ustazah. mufrad at-talibu. Ya, Tidak ada suaranya sama sekali, Ustazah. qara'a at-talibu al-Qur'ana. Oh iya, tidak ada. Sekarang masih belum jelas, Interna. Ustazah tidak ada suaranya, Ustazah. Halo, cek, cek. Sekarang bagaimana, Tiana? Sekarang ada, Ustazah. Baik, kita ulang ya dalam kalimat atau dalam bahasa Arab jumlah ya kalimat itu. Jumlah fi'liyah. Karena dalam bahasa Arab itu ada jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah sudah kita pelajari di sebelumnya berupa jumlah yang kita temui sekarang. Afan, Ustazah, suaranya itu putus-putus. Jadi sekata ada, sekata hilang. Gitu, Ustazah. Jumlah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah pasti dari
Bismillah. Sudah terdengar sekarang, Tiana? Sudah terdengar lebih jelas, Ustazah. Baik. Tadi jaringannya terputus ya. Ustazah. Afwan ya, kita baca lagi dari hitannya ya. Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima. Ada hiwar antara mudaris dan juga beberapa siswanya. Man fataha babal fasli, ana fatahtuhu. Wa man fatahan nawafida, ana fatahtuha. Afwan Ustazah, kenapa diulang Tahu dari ya. siar ya? Lah, ini. Iya, karena rekamannya juga nanti biar sekalian lengkap. Ustazah. Kalau ada yang mau mendengarkan dari awalnya. Nanti juga mempermudah untuk menguploadnya ya. Ustazah. Man kasara hadzal maktaba a anta kasartahu ya Hashim? La, ini kasartuhu. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Uthmanu min Makkah? La, ma raja'u. Ya Ustadz, kharajat tullabul jududu wa dhahabu ilal mudir. Kasaro ini artinya merusak ya. Fataha, membuka. Kemudian, fahim tadar saya Tolha. Apakah kamu paham pelajaran, telah memahami pelajaran, hai Tolha? Naam, fahim tuh dan. Ya, aku telah memahaminya dengan baik. Katabtal ajwibata ya Faisal. Apakah kamu sudah menulis jawaban? Jawaban itu, wahai Faisal. Ajwibata itu jamak dari jawabun ya. Jawabun. Jamaknya ajwibat. Ajwibatu. La ma katabtuha. Limada? Li'annani ma fahimtul as'ilata. Soal. Afan. Li'annani ma fahimtul as'ilata. Fahima ini artinya paham. As'ilah jamak dari su'alun. Su'alun jamaknya as'ilah. Hafidta surat al-fajr ya Ibrahim. Naam, hafidtuha wa hafidtu surat at-tini aidan. Hafidho. Hafidho ini artinya hafal. Ya, baik. Kita langsung ke tamrin yang ketiga ya. Ta'amal amsilatal atiyah. Ini inti dari pelajaran kelima ini. Yang kita pelajari di pelajaran kelima adalah jumlah fi'liyah. Ada satu kalimat. Qara'at talibul Qur'ana. Nah, ini jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena jumlahnya diawali dengan fi'il. Jumlah fi'liyah. Ada maf'ulun bi. Maf'ulun bi ini objeknya. Atau siapa? Apa? Apa yang dibaca? Apa yang baca? Afwan Ustazah, mulai putus-putus suaranya Ustazah. At-talibu al-Qur'an.
Sekarang, gimana sekarang Ati Erna sudah bisa terdengar? Sekarang sudah jelas Ustazah. Baik, kita ini ya, ulang lagi. Dalam bahasa Arab itu ada dua kalimat, dua jenis kalimat itu, atau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah ya, jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Kalau dalam jumlah ismiyah, maka terdiri dari mubtada dan khobar. Dalam jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul, seperti yang ada di bab 5 ini. Al-fi'lu, al-fa'ilu, wal maf'ulu bihi. Fi'il adalah kata kerja, fa'il adalah pelaku atau orang yang melakukan, al-maf al-maf'ulu bih, benda atau sesuatu yang dijadikan objek. Nah, dalam bahasa Indonesia juga ada ya, SPOK ya, dalam kalimat bahasa Indonesia. Nah, tetapi bahasa Arab pun juga ada beberapa kaidah yang perlu diperhatikan. Qara'a at-talibul Qur'ana. Qara'a at-talibul Qur'ana. Qara'a di sini fi'il madhi menunjukkan masa lampau atau telah dilakukan. Kemudian at-talibu sebagai fa'il. Nah, dia posisinya sebagai fa'il, maka dia marfu karena fa'il itu pasti marfu. Tetapi tidak semua isim yang marfu itu pasti dengan domah atau harokat akhirnya belum tentu domah. Di sini domah karena ini adalah isim mufrad at-talibu, seorang siswa ya. At-talibu mufrad, maka dia marfu dengan domah. Kemudian maf'ulun bih, maf'ulun bih al-Qur'ana. Nah, maf'ulun bih itu posisi dalam jumlahnya dia pasti mansub, mansub. Tetapi tidak semua isim yang mansub juga dia mansub dengan fathah. Karena ini mufrad juga, dia mansubnya dengan fathah. Karena mufrad jadi mansub dengan fathah Al-Qur'ana. Kemudian di contoh lain, ad-darsu. Katabal mudarrisu ad-darsa. Kataba di sini fi'il, al-mudarrisu fa'il, ad-darsa maf'ulun bih dengan fathah, fa'ilnya dengan dhammah. Syariba dhaifu al-qahwata. Syariba fi'il, minum ya, syariba artinya minum. Ad-dhaifu, ad-dhaifu artinya tamu. Tamu dengan dhammah karena dia fa'il. Al-qahwata fathah dengan fathah karena dia maf'ulun bih. Fatahat, fatahat Aminatu al-baba. Begitu juga ini, fi'il, fa'il, dan juga maf'ulun bih. Bisa difahami, Tiana? Insya Allah bisa Ustazah. Baik, kalau begitu kita lanjut tamrin selanjutnya. Ainil fa'ila wal maf'ula bih fil jumalil atiyah. Dha' khattan wahidan tahtal fa'ili wa khattaini tahtal maf'ulun bih. Washkal akhirah kulli minhuma. Nah, ini kita membedakan mana yang fa'il, mana yang maf'ulun bih. Karena ini tidak ada harokatnya ya, jadi kita baca dengan harokat akhirnya juga. Karena harokat akhir itu nanti menjelaskan ini mana yang maf'ulun bih, mana yang fa'il. Kalau fa'il berarti dia dhammah, kalau maf'ulun bih berarti dia fathah. Kasarat tiflu al-qalama. Kasarat tiflul qalama. Anak kecil itu merusak sebuah pena. Ghasalat Aminatu al-mindila. Aminah Aminah telah mencuci sebuah sarung tangan. Akala Usamatu al-inaba wa akalat zaujatuhu al-mauza. Usama makan anggur dan istrinya memakan
pisang. Ainab, anggur ya. Mauz, pisang. Syarib, syaribatil baqaratu al-ma'a. Kenapa? Ini harusnya syaribat ya. Syaribat al-baqaratu al-ma'a. Sapi itu minum air. Kenapa kita baca dengan syaribatil? Karena ketika ini harokat aslinya taknya ini sukun, tetapi karena dia bergandengan dengan isim yang setelahnya itu beralif lam, maka agar memudahkan untuk membacanya kita baca dengan kasroh ya. Syaribatil baqaratu al-ma'a. Syaribatil baqaratu al-ma'a. Syaribat karena baqarah muannas. Muannas jadi pakainya syaribat. Kemudian yang nomor 5, hafidho Hamzatul Qur'ana. Hafidho Hamzatul Qur'ana. Hamzah telah menghafal Al-Quran. Ya, bisa difahami ya, Tiana. Insya Allah bisa, Ustazah. Baik, silahkan dicoba dari nomor 6 sampai 10. Zorobat Fatimatu. hmm, Zorobat Fatimatu Banataha Bintaha. Bintaha Ya, kemudian Kotalar Rojulu Hayata Bal Hajaro bil hajari. oh, Bil Hajari Ya, Sami'a Bilalu Bilalul Adhana Wadhahaba ilal masjidi nah, Katabal Mudarisul Darsa Alas Saburotu alas. Alas Saburotu Saburoti Iya, saburoti. Fatahal Baqolu Dukana Fis Sa'atis sa Saminati Iya, fatahal baqalu dukana fi sa'ati saminati. Ya, benar. Kita artikan dulu ya, mungkin dari awal. Kasarotiflul kolama. Anak kecil itu merusak sebuah pena. Wasalat Aminatul mindila. Aminah mencuci sebuah sarung tangan, telah mencuci sebuah sarung tangan. Akala Usamatul inaba wa akalat zaujatuhul mauza. Usamah makan anggur dan istrinya makan pisang. Syaribatil baqaratu al-ma'a. Sapi itu minum air. Hafidhal Hamzatul Qur'ana. Hamzah telah hafal Al-Quran. Dorobat Fatimatu bintaha. Fatimah memukul anak perempuannya. Qatala rajulul hayyata bil hajari. Qatala rajulul hayyata bil hajari. Seorang laki-laki itu membunuh. Qatala ini membunuh ya. Dorobah memukul. Qatala membunuh. Seorang laki-laki itu membunuh seekor ular. Hayyata. Hayyata ini ular. Bil hajari dengan sebuah batu. Sami'a Bilal adana wa dhahaba ilal masjidi. Bilal mendengar adzan dan dia pergi ke masjid. Katabal mudarrisud darsa ala saburati. Ala saburati. Guru itu menulis pelajaran di atas papan tulis. Fatahal baqalud dukana fis sa'ati tsaminati. Pedagang itu atau penjual itu membuka toko di jam 8. Bakolun itu pedagang Ustazah. Ya, bisa diartikan pedagang atau tukang sayur ya. Bisa juga.
Seperti bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Bakul. Iya. Ada pertanyaan lagi, Altiana? Belum Ustazah. Baik. Kita lanjutkan. Akmilil jumal al-atiyati. Akmilil jumal al-atiyata bikalimatin munasibatin wabbidha bisyakli. Man fataha titik-titik. Ghasalat ukhti titik-titik. Jadi kita bisa saja kita ini tambahkan dengan maf'ulun bih atau dengan fi'il atau juga dengan fa'il mungkin. Ada 10 nomor ya. 10 nomor silahkan ini dikerjakan di rumah sebagai tugas di rumah. Nanti bisa dikumpulkan di grup saja ya mengumpulkannya. Oh ya, Ustazah. 10 nomor. Baik. Kalau begitu kita lanjutkan ke tamrin ke-6. Ij'al kullan minal kalimatil atiyah maf'ulan bih wadbit akhirah akhiraha. Nah, ini juga satu kata ini kita jadikan dengan jadikan sebagai maf'ulun bih. Berarti kita juga membuat kalimat ya. Membuat kalimat. Kalau menjadi maf'ulun bih berarti harokatnya menjadi fathah. Coba Ukti Erna silahkan buat dua kalimat dari kata-kata berikut ini. Bebas ya kata-katanya dari 6 ini silahkan dipilih yang mana. Berposisi sebagai maf'ulun bih kata-katanya itu. Hmm, eh, Fataha al-babu. Fataha al-babul maktabata. Hmm. Berarti babnya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi pintu itu membuka membuka meja, membuka kantor juga bisa. Failnya siapa? Salah ya Ustazah? Iya, yang membuka siapa Ukti Erna berarti? Harus Oh, diberi siapa pelakunya yang membuka siapa? hmm, Fataha. Oh, berarti Fataha. Fataha. Fatahal Muhammadul al-baba. Ya, Fatahal Muhammadul Baba. Ya, benar. Posisinya sebagai apa Ukti Erna di situ? Yang siapa? Al-baba, Al-Bab. Ustazah. Ya, Al-Baba. Sebagai maf'ul bih. Iya, maf'ulun bih ya, berarti objeknya. Kemudian satu kalimat lagi. Bikinin Papa, ayo kita Gosala, Gosala, Gosalal Fatimatul Komisa. Iya, ghasalal Fatimatu qamisa. Iya, Ustazah Komisa. Iya, ghasalal Fatimatu qamisa. Failnya siapa berarti? Failnya Fatimah. Iya, Fatimah. Pelakunya Fatimah ya.
Baik, ya, dengan dua kalimat itu sudah menganggap insya Allah bisa ya membuat kalimat dari kata-kata berikut. Karena ini perintahnya kalimat yang sudah ada di situ, 6 kalimat itu kita posisikan sebagai maf'ulun bi. Kita membuat kalimat yang di dalamnya ada 6 kalimat ini, 6 kata ini yang berposisi sebagai maf'ulun bi. Insya Allah dengan dua kalimat yang sudah dibuat Ukhti Erna itu sudah anak anggap sudah bisa untuk membuat kalimat lagi nanti. Kalau untuk pembiasaan mungkin bisa ini ya, agar lebih terlatih lagi, mungkin bisa berlatih sendiri membuat kalimat yang seperti perintahkan di contoh ini. Kemudian kita langsung masuk ke tamrin ketujuh. Ta'amal misalainil atia ini. Perhatikan dua contoh berikut ini. Yang pertama ada at-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Kemudian di bawahnya dhahabat tullabu ilal mal'abi. At-talibatu dhahabna ilal maktabi. Maktabati. Dhahabat at-talibatu ilal maktabati. Perbedaannya apa? Dalam satu nomor ada dua kalimat ini perbedaannya apa, Utirna? Hmm, kalau yang atas kan atau lebih dulu, kemudian dahabu. Kalau yang bawah kata kerjanya dulu, baru. Oh, yang atas jumlah ismiyah, yang bawah jumlah fi'liyah. Iya, bisa. Iya benar. Yang atas jumlah ismiyah dan yang bawah jumlah fi'liyah. Nah, di dalam jumlah ismiyah ini, at-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Nah, ini dhahabu kan dari kata kerja dhahaba. Dhahabu karena untuk domir hum, yaitu kembali ke tullabu. Dhahabu, afan. At-talibu, at-tullabu, dhahabu ilal mal'abi. Kemudian di kalimat yang kedua, jumlah fi'liyahnya, dhahabat tullabu ilal mal'abi. Padahal ini failnya hum ya mereka. Tullab, jamak, hum. Tapi kita pakai fiilnya tetap mufrad. Kalau kita menulisnya itu fiilnya dulu, fiilnya seperti ini, kemudian setelahnya baru fa'il, maka ini kita boleh menulisnya cukup dengan mufrad tidak mengapa. Dhahabat tullabu ilal mal'abi. Walaupun ini dhamirnya hum ya, tullab. Tetapi kalau kita menulisnya dengan isimnya dulu, baru setelah itu fiilnya, maka kita harus mengikuti dhamir apa yang digunakan untuk isimnya. Tullab ini hum berarti karena fiilnya kita tuliskan setelah isim, maka dhahabu kita harus menyesuaikan dengan domirnya. Begitu juga seperti di contoh yang kedua ya. At-talibatu dhahabna. Nah, ini fiilnya harus menyesuaikan dengan at-talibatu. Tetapi kalau kita menulis fiilnya dulu, dhahabat. Ini dhahabat untuk domir dia kan, bukan hunna. At-talibatu ini domirnya hunna. Tapi kita boleh menuliskan dengan dhahabat saja. Bahkan dalam bahasa Arab memang seperti itu. Dhahabat kita tulis mufradnya saja kalau fiilnya di depan, walaupun setelah itu failnya berjumlah banyak. Dhahabat at-talibatu ilal maktabati. Baik, bisa difahami Ukhtiarna? Insya Allah paham, Ustazah. Ya, baik. Kalau begitu, eh, jam kedua Durusulullah jilid 2 sampai di sini dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan tambahan atau bisa disusulkan, nanti silahkan WA langsung ke saya. Tanyakan langsung ke saya. Kita tutup Naam, Ustazah. dengan baca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.